Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, yang terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih bisa menghirup udara segar sampai saat ini. Salawat dan salam tak lupa terlimpah curahkan kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam hormat saya untuk Ibu Haja Dewi Bik Nabilatul Fauziah LCMA selaku dosen pengampu mata kuliah studi hadis, dan maksud serta tujuan saya berbicara di video ini adalah untuk tugas pengganti UTS mata kuliah studi hadis. Dan di sini saya akan membahas tentang sejarah penulisan dan pembukuan hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Sejarah penulisan dan pembukuan hadis. Penulisan hadis pada masa Nabi Muhammad SAW berlangsung pada tahun 13 Zulhijriah sampai dengan 11 Hijriah. Pada masa Nabi Muhammad SAW, hadis tidak ditulis seperti Al-Quran. Jika ayat-ayat Al-Quran begitu turun, Nabi Muhammad SAW langsung menyuruh sekretarisnya untuk menuliskan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Tapi berbeda dengan hadis, justru Nabi melarang hadis ini untuk ditulis, seperti yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri yang berbunyi, An Abi Sa'idul Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taktubu anni wa man kataba anni ghairal Qur'ani falyamhu. Artinya, diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah engkau tulis tentang aku, barang siapa menulis tentang aku selain Al-Quran, maka hapuslah. Hadis riwayat Muslim. Namun, ada cerita lain atau ada riwayat lain yang menyatakan bahwa Nabi memperbolehkan hadis untuk ditulis. Seperti pada peristiwa Fathu Mekah, Nabi Muhammad SAW berkhutbah. Kemudian seorang laki-laki dari Yaman bernama Abu Syah berkata, tuliskanlah aku. Maksudnya tuliskanlah aku di sini adalah tuliskanlah aku khutbah dari Nabi Muhammad SAW. Nah, di situ Rasulullah SAW bersabda, uktubu li Abi Syah. Artinya tuliskanlah untuk Abi Syah. Dari situ Nabi memperbolehkan, artinya tuliskanlah khutbahku untuk Abi Syah. Hadis itu diriwayatkan oleh Bukhari. Dan dari penulisan hadis ini ada beberapa sahabat yang memiliki buku catatan yang berisi hadis-hadis Nabi. Di antaranya ada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini memiliki Shahifah atau buku yang berisi hadis-hadis nabawi tentang hukum pidana, zakat, dan sebagainya. Yang kedua itu ada Abdullah bin Amr bin Al-Ash. Beliau memperoleh izin dari Nabi untuk menulis hadis. Tulisan-tulisan hadisnya diberi nama As-Sahifah As-Sadiqah. Selanjutnya periwayatan hadis pada masa sahabat berlangsung pada tahun 12. Pada masa sahabat, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW belum ditemukan karena para sahabat fokus kepada pembukaan Al-Quran. Pada masa sahabat, penyampaian ilmu secara besar hanya juga benar-benar ditemukan. Umat Islam benar-benar memerlukan penjelasan hukum. Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab menerima hadis dari orang per orang dengan syarat disertai saksi yang menguatkan. Bahkan Ali bin Abi Thalib mensyaratkan sumpah di samping saksi. Oleh karena itu, masa Khulafaur Rasyidin disebut sebagai masa pembatasan periwayatan atau takwil ar-riwayah. Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, timbul perpecahan di kalangan umat Islam akibat konflik politik antara pendukung Ali dan Muawiyah. Akibat perpecahan ini, mereka diperselisihkan Tapi pada saat itu, ulama di kalangan sahabat tidak tinggal diam dalam menghadapi pemalsuan hadis ini. Mereka berusaha menjaga kemudahan hadis diantaranya dengan mengadakan perlawatan atau rihlah ke berbagai daerah Islam untuk mengecek kebenaran hadis. Faktor yang menyebabkan para sahabat mengadakan perlawatan ini untuk mencari hadis karena para sahabat senior telah pindah ke berbagai kota lain pada masa perluasan ekspansi wilayah Islam. Selanjutnya, pembukuan hadis pada masa tabi'in, abad kedua Hijriah. Masa tabi'in disebut masa pengkodifikasian hadis. Pada saat itu ada khalifah bernama Umar bin Abdul Aziz menghimpun atau membukukan hadis
karena beliau khawatir pada waktu itu lenyapnya ajaran Nabi Muhammad SAW setelah wafatnya para ulama. Khalifah Abdul Aziz ini menginstruksikan kepada para ulamanya dan ahli ilmu menghimpun dan mengumpulkan hadis. Seperti contohnya ada seorang Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri. Dia adalah orang pertama yang melaksanakan tugas pengkodifikasian hadis atas instruksi Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pembukuan pada masa Khalifah bin Abdul Aziz ini sebenarnya masih bercampur dengan perkataan-perkataan atau fatwa-fatwa dari sahabat. Contoh buku hadis yang muncul pada masa ini adalah satu itu ada Al-Mushannaf, yang kedua Al-Muwatta, yang ketiga ada Muslim. Ya, setelah itu ada pembukuan hadis pada masa tabi'in. Periode ini disebut dengan masa keemasan pembukuan hadis, karena pada masa ini ulama bisa memisahkan hadis Nabi dari yang bukan hadis, dan telah berhasil pula mengadakan filtrasi atau penyaringan sehingga dapat memisahkan hadis sahih dari yang bukan dari hadis sahih. Pada masa ini yang disebut masa keemasan hadis tersebut, lahir 6 induk hadis atau kitab as-sittah. Yaitu yang pertama ada Sahih Al-Bukhari, yang kedua ada Sahih Muslim, yang ketiga ada Sunan Abu Daud, yang keempat ada Sunan At-Tirmizi, yang kelima ada Sunan Ibnu Majah, yang keenam ada Sunan An-Nasai. Selanjutnya pembukaan hadis pada abad keempat sampai dengan itu masa setelah masa keemasan yang lewat. Jadi pada periode ini disebut masa penertiban pembukaan hadis, di mana teknik dalam pembukaan hadis ini lebih sistematik dibanding masa-masa sebelumnya. Pada abad ini pembukaan hadis juga mengalami bentuk-bentuk lain. Contohnya ada Mu'jam, yang kedua ada Mustadrak, yang ketiga ada Al-Jam'u, yang keempat ada Ikhtisar, yang kelima ada Syarah. Pembukuan hadis pada 7 sampai dengan 12 Hijriah. Pada masa ini, perkembangan penulisan hadis itu adalah menyusun kembali kitab-kitab hadis terdahulu secara lebih sistematik daripada abad sebelumnya, agar memudahkan umat Islam untuk mempelajarinya. Pada abad ini, pembukaan hadis itu contohnya ada Al-Mawdu'at, yang kedua ada Al-Ahkam, yang ketiga ada Al-Atraf. Dan pada abad selanjutnya sampai sekarang tidak ada kegiatan yang berarti dari para ulama dalam bidang hadis, kecuali membaca, memahami, tahqiq, dan memberikan syarat hadis yang telah diuji. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, karena tentunya yang salah dari saya sendiri dan berkata Allah muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.